Pemuda ini datanglah ke gurunya, ke seorang syekh besar ini, yang memang tinggalnya dekat danau. Nah, pemuda ini terlilit urusannya banyak, ekonominya payah, kerjaannya berantakan, kesehatannya keganggu, rumah tangganya keganggu, pokoknya semua lini kehidupannya itu berantakan semua. Istilahnya payah luar biasa. Datanglah ke seorang syekh. Emang biasa kalau orang kalau lagi payah mah nyari siapa? Nyari guru ya, nyari syekh ya. Kalau lagi senang mah aja. Ini jangan tersinggung, ini lagi cerita tentang anak muda ini. Lagi payah-payahnya nyari nih guru dia. Lagi payah-payahnya nemuin seorang syekh yang tinggal memang dekat dengan tepian danau. Akhirnya berjumpalah, berkeluh kesah, cerita segala macam urusannya. Ya syekh, saya bangkrut. Ya syekh, rumah tangga saya kacau. Ya syekh, ekonomi saya parah. Ya syekh, lantaran saya sakit. Pokok cerita apa aja tentang keluh kesahnya. Akhirnya syekh ini tidak banyak bicara, cuman senyum. Begitu senyum diajaklah, ayo ikut saya. Begitu diikut kemana? Ke danau. Disuruh bawa gelas dan garam. Nah, dibawalah gelas dan garam ini, disuruhlah serok itu di danau. Ini danau luas, jernih, bening, airnya bisa diminum segar. Jadi sangat segar nih airnya, bisa diminum, jernih, bening. Kata syekh ini, coba serok ini air, diserok. Begitu diserok, dikasih ke syekh, ditaburin garam yang ada di genggaman syekh tadi. Cuman nggak ditaburin semua, setengahnya. Habis ditaburin setengahnya, disuruh minum. Kata anak muda tadi, ya syekh pasti asin rasanya. Ya coba minum dulu. Begitu diminum, asin ya syekh. Ya pasti asin. Kata syekh tadi, yaudah buang. Buang lagi ke danau. Habis dibuang di danau, sisa garam yang ada di tangan syekh ini dicemplungin ke danau semua. Setelah itu disuruh diserok lagi sama anak muda ini. Begitu diserok, minumlah kamu. Minum. Begitu minum, airnya apa rasanya? Segar ya syekh. Nah, itulah hatimu. Kalau hatimu sebesar gelas, urusan walaupun kecil atau dikit atau biasa aja, maka urusan itu terasa bebannya sangat dahsyat. Tapi kalau hatimu seluas danau, urusanmu berat segala macam. Kalau orang bilang udah nggak bisa ada solusinya, tapi hatimu seluas danau, maka kau akan jalan dengan tenang, ringan. Nah, jadi yang bikin sempit kita urusan apa? Hati kita. Kalau hati kita lapang, walaupun urusan kita ini kalau dipikir pakai akal nggak bakal bisa kelar ini. Tapi kalau hati kita lapang seperti danau, insya Allah itu terasanya ringan ini jalani hidup. Tapi kalau dia punya hati sebesar gelas tadi, dikasih sedikit aja garam, itu rasanya udah asin. Itulah kehidupan. Kalau memang hati kita sempit, walaupun urusannya nggak begitu banyak, hati sempit, itu terasanya hidup kita tertekan. Nah, makanya lapangkanlah hati kita. Kalau lapang hati, walaupun urusan di depan ini bahaya, insya Allah Allah kasih mudah. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu ditekan habis-habisan oleh Fir'aun. Jangankan ekonominya, nyawanya juga terancam. Dakwah ke sana ke sini dimusuhin. Pokoknya sempit ruang lingkupnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mohon pada Allah. Apa mohonannya? Rabbis rahli sadri. Wahai Allah, lapangkanlah dadaku. Itu yang diminta Nabi Musa. Bukannya Allah tolong saya ya Allah biar saya bisa ngadepin Fir'aun. Enggak. Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena kalau dadanya lapang, sudurona lapang,